Ini adalah kisah nyata. Halo guys, kembali di channel saya Nusa Arka. Hari ini kita bikin kandang ayam lagi. Ini antisipasi yang tahun kemarin kita banyak gagal karena ketidaksiapan kandang. Kandangnya bocor, lembab, terus dimakan sama buron hewan musang. Nah ini terus kita bikinin kandang biar aman dari predator. Iya. Ini kandang buat apa kak? Buat ayam yang 3-4 bulan tuh. 3-4 bulan. Soalnya udah pada betul ayam yang kita berusaha bikin kandang ayam biar nanti pas kalau udah menetas bisa ditaruh di kandang ayam lain biar nggak ditotolin sama ayam-ayam gede. Jelasin kandang ayamnya itu ada berapa bagian? Di sini nanti ada 4 kamar. Ini 1, 2, 3, 4. Itu untuk kapasitas berapa ayam kak? 32. Enggak. Yang atas 32 kan? Iya, tapi itu satu bagian itu bisa 10. Kemarin kurang perhatikan gue berarti. 40 berarti. Iya, bisa 40 ayam. ayam. Jadi gini guys, nanti kalau ayamnya sudah menetas ditaruh di kandang ayam kecil. Kandang kutuk ya? Oh, kandang kutuk. Habis itu kalau lebih besar lagi ayamnya kayak 2 bulan lebih, nanti taruh di kandang besar ini. Habis itu kalau sudah lebih besar lagi nanti ditaruh di kandang gede. Kandang yang mungkin umbaran atau koloni gitu ya? Iya. Itu kayak induan, jadi gitu. Nah guys, untuk bikin kandang ayam usia 3-4 bulan ini itu dibuatnya jadi beberapa bagian guys. Ada dinding bagian belakang, kemudian dinding bagian depan, kemudian penyekat. Sekatnya itu ada 3, yang paling bawah, lantai yang tingkat kedua, sama tutup yang bagian atas, serta dinding samping kiri dan kanan. Semua dibuat sesuai dengan ukurannya guys. Nanti kalau sudah jadi terus dirangkai seperti ini. Nah dalam prosesnya kita harus bersabar ya guys, karena ini tidak seperti di game. Jadi tinggal klik-klik saja jadi kita dari tebang bambu, potong sesuai ukuran, rangkai, anyam, paku, terus baru kemudian dirangkai seperti ini. Jadi memang gampang kalau ngomong, tapi kalau dikerjakan itu butuh waktu dan itu butuh kesabaran. Disitulah kita diuji mental kita, bagaimana kita menjadi sabar atau tidak sabar. Nah ini saatnya Arka kita uji kesabarannya untuk selalu terlibat dalam proses pembuatan kandang ayam ini, supaya ayam-ayamnya tidak mati seperti tahun lalu. Begitu ya, meskipun masih agak kaku-kaku tetapi semua adalah pembelajaran, jadi penting untuk tetap dilakukan. Begitu. Nah ini sudah hampir jadi ya guys. Nah dengan proses pembuatan seperti ini tentu saja Arka juga akan lebih tahu tentang bagaimana kita memelihara ayam, bagaimana kita mewujudkan apa yang kita rencanakan, dan sampai jadi itu penting pengalaman itu benar-benar dilakukan, nggak cuma teori saja. Begitu. Dan harus ngerti juga keringetnya gitu, susahnya, jadi nggak gampang, nggak seperti di game gitu. Nah makku juga harus belajar juga ternyata. Jadi Arka masih belajar maku, dan memaku itu ternyata juga punya ilmunya tersendiri. Nah dalam proses memaku itu ternyata kita itu sedang belajar bagaimana pikiran kita, kehendak kita, dan sinkronisasi dengan otot kita yang kemudian didistribusikan lewat palu dan
menekan paku sesuai dengan keinginan kita. Itu belajar kekuatan pikiran. Jadi ajari anak-anak kayak Arka ini untuk belajar memaku supaya dia terbiasa mengendalikan otot-ototnya ke media-media yang ada di sekitar kita, sehingga semesta itu bisa mendukung kalau kemudian kita terbiasa menggunakan pikiran kita, kehendak kita untuk sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ikhlas untuk paku di sini, ikhlas. Apa-apa. Ya lewat paku ini, karena ini kalau salah dikit bisa bengkok pakunya, kalau nggak tepat bisa pecah gitu, terlalu keras, jadi semua harus melalui proses dirasakan, diuji, dan ya memang harus dirasakan karena kita juga sedang melakukan sinkronisasi dengan palu, paku, kayu, dan media yang dipaku itu loh gitu. Jadi semua itu berdasarkan feeling. Nah, makanya penting untuk belajar melakukan. Begitu. Sampai jumpa lagi. Ayo. Kenceng, nah.